Sebentar lagi Abah Habib Lutfi bin Hashim bin Yahya akan tiba di sini, yaitu memberikan tausiah dan mauidhah hasanah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mencintai para habaib, para ulama dan juga para pendiri bangsa kita. Dan karena untuk acara Haul Akbar Habib Toha bin Yahya dan juga acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW, konsepnya yaitu tidak hanya mauidhah hasanah, tetapi menampilkan produk UMKM, diantaranya ada susu original dan juga produk-produk dari unggulan sekitarnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, yaitu membangkitkan semangat kewirausahaan. Mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh Abah Habib Lutfi bin Hashim bin Yahya bisa terrealisasi dengan baik dan kita bisa bisa mencari ilmu yang bermanfaat. Insya Allah berkah selamat dunia wal akhirat. Sekian, terima kasih. Kita nanti akan meliput tausiah dari Abah Habib Lutfi bin Hashim bin Yahya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada itu ya kami paparkan itu. Coba kalau Gunung Jati itu kira-kira ya ada Syarif Hidayatullah mau ziarah kepada siapa? Tidak ada Sedatul Kahfi. Orang ramai ziarah semua itu kan tujuannya ke Maulana Syarif Hidayatullah. Separuh muslim, separuh non muslim, kan ada tempatnya. Yang pakai menyan sendiri, pakai lilin sendiri. Yang kita tahlil, ada tahlil yang panjang, ada yang ngebut, ada yang berat suaranya. Ada yang santai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lagi yang pelopor lain. Ada lagi yang lain. Ada jalan. Tidak ada yang pasir. Tidak ada yang pasir. Ulah gajah-gajah tinggal untuk berpikir. Berat itu. Yang satu mengatakan, kamu kalau dikir jangan berat-berat begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sebelahnya biasa santai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan berat-berat. Biasa saja seperti saya. Yang satu ngomong rombongannya, lu saya mantepnya begini kok. Sudah engkau baik, itu dua orang masih ribut masalah suara, yang belakang ini ngebut. Itu kok, belok ke belakang ini lagi ngebut. Katanya ngebut, kalau saya tidak ngebut dapat berkah. Ya, ada lagi yang lucu lagi, orangnya datang rombongan, tinggi besar badannya, betok. Ini speakernya dikempit di sini kan, hampir tidak kelihatan karena gemuknya. Saya kira lagi bahaya ini, suaranya bahaya. Saya nyingkir aja dulu lah, takutnya suaranya bisa. Tidak tahu suaranya. Inilah hamparatin apa yang saya kira sesuai dengan tingginya orangnya. Nggak tahu suaranya cempreng. Inilah hanya yang minus namanya Al-Fatihah. Tapi kalau tidak ada begitu nggak rame, asik. Jadi kita bisa melihat tamunya Syarif Hidayatullah itu macam-macam, tapi orang mati saja sudah bisa mempersatukan orang, bisa membuat ekonomi kerakyatan rame. Coba kalau Gunung Jati nggak ada Syarif Hidayatullah sebabnya. Apa nggak ada pasar-pasar itu? Nggak bakal ada. Sebab semua menunggu tamunya penziarah Syarif Hidayat sampai ke Sedatul Kahfi. Berarti orang sudah meninggal sekian ratus tahun masih bisa sebab membuat ekonomi kerakyatan. Nah, panjenengan sama saya buat apa? Buat apa? Ribut terus.
Kapan majunya? Berarti kita kalah dengan orang mati, malu ah. Nah inilah kita mengambil ketoladanan yang harus kita pakai. Jangan sampai dengan adanya melenturnya ekonomi dan lain sebagainya, pihak-pihak yang tidak senang dengan Indonesia, oknum, saya katakan oknum yang tidak senang dengan keutuhan Indonesia, keutuhan bangsa ini, pengompor ini supaya Indonesia pecah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah-belah? Harus jaga, harus benar-benar paham. Kalau sudah paham ya cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar doanya ditutup sama ami saya ini, Habib Tahir. Alhamdulillah kepada beliau disampaikan terima kasih, langsung ditutup dengan doa oleh beliau yang mulia Maulana Al-Habib Tahir. Kepada beliau waktu dapat dengan segala hormat dipersilakan. Hampir kehilangan Al-Amin. Kita inilah harus pandai-pandai menjadi misi ummati, menjadi misi Al-Amin. Rasulullah tidak pernah meninggalkan doanya, selalu mau tidur yang dipikirkan ummati. Kalau bangun tidur ya ummati. Berat untuk Rasulullah memikirkan beratnya umat yang ditanggung oleh umat. Dikira Rasulullah tidak merasakan, ikut merasakan apa yang ada dalam umat. Lah itu. Alaihima anittum, azizun alaihima anittum. Solusinya gimana? Harisun alaikum bil mu'minina ra'uf. Itulah luar biasa. Nanggung luar biasa. Bisa tidak kita ini memberikan satu toladan, percontohan. Nah inilah Al-Amin ini. Misi ummati yang penuh kasih sayang, merasakan apa yang terjadi pada umat. Bukan sekadar umat ini memikirkan umat di akhirat saja. Rasulullah memikirkan umat itu dari semenjak Rasulullah diangkat menjadi Rasul, bi'tsah sampai ila yaumil qiyamah, sampai ba'dal qiyamah. Dikira apa? Jadi ucapan baginda Nabi ummati itu bukan di dunia saja. Ilal akhirah. Dari dunia sudah diperingatkan oleh Rasulullah, sayati zaman, sayati umati. Berapa hadis-hadis itu? Solusinya Rasulullah memberikan solusi. Di akhirat pun Rasulullah memberikan solusi. Begitu bangkit dari kubur, yang ditanya pertama kali bukan istrinya, bukan anaknya, bukan cucunya. Kaifa ummati ya Jibril. Yang ditanyakan bagaimana keadaan umatmu ya Jibril. Disuruh ganti pakaian yang luar biasa diambilkan dari surga, Rasulullah menolak. Yang ditanyakan siapa? Kaifa ummati ya Jibril. Bahwa iya kita belajar bagaimana keadaan umat sekarang ini, bagaimana keadaan bangsa ini, harus pandai-pandai mengambil contoh yang baik, suri toladan yang baik. Itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai tidak memikirkan itu saja, sampai tentang ekonomi. Rasulullah digencat luar biasa ekonominya sebelum hijrah. Diboikot luar biasa. Tapi Rasulullah tegar. Karena apa? Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dihijrahkan, bukan hijrah karena tuntutan perut, bukan hijrah karena takut. Hati-hati, salah nafsirkan.
Hijrah itu semata-mata wahyu dari Allah Ta'ala. Andai kata toh ekonominya tidak diboikot, keadaan di Mekah pun tidak begitu, tetap Rasulullah dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Karena pada waktu itu Mekah kota bukan kota perdagangan, tapi kota ritual. Bukan kota ritual, ya namanya kota ritual untuk beribadah. Dan pendapatan income-nya itu 1 tahun sekali dapatkan dari haji. Haji zaman jahiliyah beda lagi. Hajinya itu ada 2 kaum Hanif, yang tertib, yang rapi. Beliau-beliau yang iman kepada Allah Ta'ala, mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim. Tapi jauh jahiliyah yang satu sisi, kalau tawaf berbeda, tidak laki, tidak perempuan, tidak tua, tidak perawan, tidak janda. Kalau tawaf harus telanjang. Itu dulu. Yang melarang keras siapa? Kakek Rasulullah SAW, Abdi Manaf bin Qusay. Itu yang melarang tawaf telanjang. Yang melarang tawaf dalam keadaan mabuk-mabukan dan telanjang diteruskan oleh Zaid Hashim bin Abdi Manaf. Lah itulah. Penghasilannya 1 tahun sekali. Dihijrahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah dihijrahkan, bukan ngangkat pedang. Maaf, sedikit-sedikit jihad. Jihad tidak. Pedangnya hijrah diganti pembangunan sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana ekonomi. Dibangkitkan ekonomi, dibangkitkan pertanian. Kalau sekarang Allahu Akbar, bangun dong marketing yang banyak, pertokoan yang hebat, bikin mall, bikin supermarket, bikin Alfamart apa gitu. Alfamart ya. Coba ekonominya hebat, maju, apalagi kita lihat ada UKM tadi, ketua panitia. Ini bagian daripada melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, kepanjangan tangan untuk membangun ekonomi. Sebab tulang punggung bangsa ini, tulang punggung negara ini, diantaranya untuk pertahanan dan ketahanan nasional adalah ekonomi, pertanian, pendidikan, TNI, Polri. Loh, itu namanya pertahanan nasional. Ada oknum satu, bagaimana untuk menjatuhkan wibawanya Polri, jadi omong terus. Nanti TNI satu, oknum, omong lagi. Supaya apa? Supaya kita tidak percaya kepada TNI Polri. Tidak cukup dari itu, perdagangan, supaya ekonomi jatuh Indonesia gimana? Pertaniannya supaya kurang gimana? Nah inilah. Maka alhamdulillah dengan adanya UKM ini, saya singgung sedikit, corona biarlah berjalan. Kita sesuai dengan peraturan. Tapi jangan sampai ekonomi kita terlantar. Ekonomi kita ambles. Jadikanlah corona pupuk untuk kami untuk memajukan ekonomi. Jadikan corona untuk pupuk pertanian kita, sehingga ekonomi subur, pertanian subur. Setuju? Jangan ditakut-takutin. Awas corona nanti begini. Ya Allah, itu bukan Tuhan. Hati-hati, itu bisa mendekati kesyirikan kalau kita berlebihan nanti kepada corona. Loh, boleh jadi sebab, boleh tidak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Sudah cukup itu. Ikhtiar tetap. Paham tuh? Pakai masker, yang cuci tangan. Islam sudah lengkap kok. Tiap hari cuci muka berapa kali? Yang wudhu saja, per wudhu itu cuci muka 3 kali.
per wudu. Nah, kalau 5 waktu wudunya berarti 15 kali 30 hari 1 bulan. Berarti kita per bulan nyuci muka 450. Hebat. Corona baru cuci tangan saja belum tentu saben hari. Kalau ada cara cuci tangan pakai peraturan ya wajar. Kita umat Islam sudah cuci tangan setiap bulan 450 kurang apa? Mestinya kita memberikan contoh kepada dunia corona bahwa kita lebih mentaati, lebih jauh mengantisipasi dengan adanya corona supaya kita sehat semuanya. Itu yang diwarisi siapa? Para ulama. Yang mewariskan siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah pada waktu sekarang ini agaknya sudah banyak yang melupakan. Banyak manuskrip, catatan sejarah boleh katakan hampir hilang atau sudah jarang yang memiliki. Padahal yang namanya Cirebon itu gudangnya para ulama. Tapi manakibnya entah kemana belum saya ketemukan, masih sedikit, masih minim. Padahal dengan para ulama, dengan para aulia adalah suatu cermin yang mewarisi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bercermin kepada para beliau. Kalau orang sudah mengatakan satu contoh saja yang ringan loh Pak, para ibu. Orang berpikir di ulama luar biasa, karomahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Ada lagi dari segi fisik, ganteng, kasep. Kita bisa melihat cucunya atau kiainya, ulamanya saja ganteng-ganteng yang begitu hebatnya. Bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lah, itulah adanya hikmah-hikmahnya. Dengan adanya maulud, kita akan lebih jauh mengenal sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya apa maulud kuning Quran ana beli ya sok sedidik utakon ini ana dalile beli ya lemon bisa maca kitab isi beli apa-apa sekadang sing takon ku bisa maca mending lemon terangan karena dalil nanyakeun ke dalilna ieu teh aya dalilna tah henteu cenah. Ini boro-boro nu nanyakeun ge baca kitab ieu terang-terang. Paling hafal ge 10 hadis, sabaraha ayat gitu tos kieu. Nyalahkeun ka itu ka dieu. Maaf bahasa Inggris sebentar. Ini kan tidak semuanya orang sini, jadi ada yang Tegal, ada yang Pekalongan. Repot juga jadi kita ngomongnya. Ini paling enak pakai bahasa nasional. Saya pernah di Lampung di petani besar apa itu. Saya terpaksa pakai bahasa Indonesia. Saya disuratin sama panitia, Beb, ganti saja pakai bahasa daerah, Beb. Di sini banyaknya orang Cilacap, orang Jogja, orang Blora, orang Cepu, orang Banyumas. Jadi saya bengong sendiri. Ternyata yang saya ajak itu adalah orang-orang dari
Jawa Tengah sebagian besar. Pas tadi awal kita sudah pakai bahasa Indonesia, gaya setengahnya kan gitu. Nggak tahu disuratin, pakai bahasa Jawa aja. Berubah bahasa Jawa 180 derajat. Indah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa dunia Arab itu mendapat predikat jahiliyah? Kejahiliahan orang Arab bukan bodoh. Kejahiliahan pada waktu itu kejahiliahan dari yang pandai, pintar tapi bodoh. Jadi bukan sama sekali bodoh, tidak bisa membaca buta huruf. Aljabar ditemukan di dunia Arab. Ilmu kedokteran hanya ditemukan dunia Arab, Cina, Yunani, Mesir. Pertemuan ilmu kedokteran bahkan 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, di zaman Rasulullah belum dilahirkan saja sudah penemu bedah sesar, tapi dipraktekkan ketika onta itu tidak bisa melahirkan karena kembar, akhirnya bedah sesar sudah mampu dunia Arab untuk membedah sesar dan lain sebagainya. Ahli kelautan, ahli padang pasir, mana yang pasirnya itu kalau dia lewati bisa tenggelam orangnya, para beliau tajam ngerti wilayah-wilayah tersebut. Ahli obat-obatan, lain dari itu ahli perdagangan, luar biasa. Ahli perdagangan yang menguasai. Bahkan perdagangan dunia Arab tidak di komplek Arab saja. Sampai ke daerah timur jauh, artinya Cina. Dan perkampungan Arab 3000 tahun yang lalu itu sudah ada di negeri Cina. Itu menunjukkan hubungan sampai dalam dunia perjalanan perdagangan. Disebutkan jalan itu disebut jalan sutra yang menghubungkan Yathrib sampai timur jauh. Sudah maju. Mengapa? Dicap jahiliyah. Kalau di dunia Arab, kalau orang mempunyai anak perempuan itu malu, sangat malu, dianggap bukan lelaki. Tapi kalau punya anak lelaki, wah kayak lebih daripada hari raya, bangganya luar biasa. Maka dari itu, ketika Rasulullah mempunyai anak perempuan, banyak ejekan-ejekan kepada Rasulullah dianggap abtar. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, yang menjawab bukan Nabi, yang menjawab langsung Allah Subhanahu. Inna a'atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Yang mengatakan Rasulullah abtar, dialah sendiri yang abtar. Jadi orang tidak kenal habaib, tidak suka itu jangan kaget kalau zaman sekarang sudah dahulu pun sudah ada. Itu yang langsung menjawab siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa turunan baginda Nabi dari Fatimah bukan dari lelaki? Ini jawaban untuk dunia Arab. Karena orang Arab pada waktu itu sangat menyepelekan sekali kepada anak perempuannya.
dianggap abtar. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala menciptakan keturunan baginda Nabi dari Sayyidah Fatimah Zahra. Loh itu loh keterangan. Makanya baca kitab jangan tanggung. Iya, mules kalau tanggung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu Rasulullah dilahirkan, sedikit-sedikit demi sedikit terkikislah kalimatul jahiliyah. Kedua, jahiliyah itu muta'assibin, ta'assubnya terhadap gobail per gobail itu kuat sekali. Kelompok al itu, al ini, al atau bani itu sangat kuat. Ya, demikianlah acara Haul Akbar dan Tausiah dari Abah Habib Lutfi bin Hashim bin Yahya telah selesai dilaksanakan, dan kita semuanya mengucapkan semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semuanya, berkah selamat dunia wal akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita doakan Abah mudah-mudahan sehat walafiat, karena intensitas pergerakan beliau itu sangat ketat sekali. Mudah-mudahan beliau sehat dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia terus menancapkan sebagai bapak pengayom bangsa, tidak hanya sebagai panutan umat Islam, tetapi beliau sebagai panutan agama-agama lain. Berkat dan bapak pengayom bangsa. Insya Allah kita akan selalu berjumpa dengan beliau dengan penuh dengan tawadu, dan kita berdoa saja dengan usia yang lebih dari 70 tahun masih sehat walafiat. Selamat buat Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.